warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Windy Sarifah dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NPM 241105080542. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi kuliah Rosem Usmani, teman-teman, dengan fokus pembahasan pada 3 materi, yaitu ada hal pembuangan huruf, ziyadah penambahan huruf, serta bab al-maqta' wal mausul, kaidah pemisahan dan juga penyambungan kata. Mari kita mulai pembahasan kita dari bagian yang pertama. Pengantar Rosem Usmani, yaitu ada sifat taufiki dan landasan teologis penulisan mushaf. Nah, sebelum kita masuk ke kaidah teknis, teman-teman, kita perlu memahami terlebih dahulu dasar fundamental dari penulisan Al-Quran ini. Nah, di slide ini kita akan melihat bagaimana para ulama memandang keabsahan Rosem Usmani. Nah, di sini landasan teologis Rosem Usmani. Teman-teman sekalian, dalam penulisan mushaf Al-Quran itu tidak ditulis sembarangan ya, teman-teman, tapi menggunakan aturan tulisan Arab biasa atau imla'i. Mayoritas ulama atau jumhur menetapkan bahwa Rosem Usmani bersifat taufiki atau dari Allah langsung yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat yang menulis wahyu. Ulama besar seperti Imam As-Suyuti menghubungkan penulisan ini dengan isyarat dalam Al-Quran. Salah satunya itu Quran surah Al-Qalam, nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan, serta Quran surah Al-Alaq yang mengajar manusia dengan perantara pena. Nah, hal ini membuktikan bahwa urusan penulisan fisik Al-Quran pun berada di mana, yaitu berada di bawah penjagaan ketat dari syariat. Disinilah letak keunikan Rosem Usmani, yaitu ada huruf yang dibuang dan ada huruf yang justru ditambah. Kemudian di sini slide keempat ada kaidah al-hafz, huruf waw atau pembuangan huruf waw. Kaidah pertama yang kita kaji adalah al-hafznya. Artinya apa, teman-teman? Itu pembuangan huruf. Maksudnya, secara kaidah bahasa Arab seharusnya huruf itu ditulis, tetapi dalam Rosem Usmani sengaja tidak ditulis. Pertama, waw mufrad atau waw tunggal yang dibuang. Contohnya pada kata yada'u di surah Al-Qamar ayat 6, ada kata sanada'u di surah Al-Alaq. Secara gramatikal, hurufnya ada huruf waw di ujungnya, namun di mushaf sengaja dibuang. Kedua, waw muqarrar atau ganda. Nah, aturannya adalah jika dua huruf waw berdampingan dan waw kedua jatuh setelah harokat dhammah. Contoh terkenalnya adalah penulisan kata Dawudu yang hanya ditulis Dawudu dengan satu waw utama. Mungkin teman-teman bertanya, kok di mushaf sekarang kita melihat ada waw kecil? Nah, itu namanya waw shagirah. Itu sebagai bentuk atau tanda bantu visual yang ditambahkan oleh ulama modern agar kita orang awam nggak salah baca panjang pendeknya. Namun secara fisik tulisan asli mushaf huruf waw besarnya tetap dibuang. Yang kelima yaitu kaidah az-ziyadah, penambahan waw. Kebalikannya dari al-hafz tadi, kita punya az-ziyadah atau penambahan huruf. Artinya huruf itu ditulis secara fisik dalam mushaf, tetapi sama sekali tidak dibaca panjang atau dianggap tidak ada saat dilafalkan. Yang disepakati ulama tanpa khilaf itu adalah tambahan waw pada kata seperti ulu, uli, dan ulai dan ulat. Di mushaf modern kita, huruf waw sendiri, huruf waw tambahan ini diberi tanda bulat kecil di atasnya yang disebut sifrun mustadir, atau sebagai indikator bahwa huruf tersebut adalah tambahan dan tidak boleh dibaca panjang. Sedangkan contoh yang masih diperselisihkan mukhalaf adalah kata saurikum. Pendapat yang kuat atau rajih menyatakan di situ ada tambahan waw, namun dibaca pendek. Nah, selanjutnya itu kaidah al-hafz huruf alif. Sekarang kita beralih pembahasan bagian kedua, yaitu pembuangan khusus huruf alif. Nah, ini adalah salah satu kaidah pembuangan yang paling sering kita temui dalam Al-Quran. Kemudian yaitu
Tiga kondisi utama pembuangan alif. Di slide ini teman-teman kita bisa melihat ada tiga kondisi utama di mana huruf alif harus dibuang dari penulisan. Di antara dua huruf lam yang bersambung. Yang pertama yaitu di antara dua huruf lam yang bersambung. Contohnya pada kata zilalun yang aslinya ditulis dengan alif di antara dua lam, serta kata halalun. Alif fisik di sini dibuang dan digantikan dengan tanda fathah saja, tegak kecil di mushaf modern yang kita gunakan sekarang. Kemudian yang kedua itu alif musanna atau penanda ganda di tengah kata. Alif ini berfungsi sebagai untuk menunjukkan arti dua jika posisinya di tengah kata dan wajib dibuang. Contohnya lasa, heron. Tetapi ingat, jika alif penanda ini berada di akhir seperti fa'akala, alifnya wajib untuk ditulis agar pembaca itu nggak salah mengira itu kata tunggal. Kemudian yang ketiga atau terakhir yaitu alif pada domir na, kami di tengah kata. Jika kata na diikuti oleh huruf atau domir lain setelahnya, posisinya bergeser ke tengah, maka alif wajib dibuang. Contohnya pada kata wa'allamnahu yang asalnya alamna ditambah hu. Nah, selanjutnya yaitu al-maqto wal mausul. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang sangat menarik dan memerlukan ketelitian tinggi, teman-teman. Secara bahasa, makto artinya dipisah, sedangkan mausul artinya disambung. Bab ini mempelajari kata-kata apa saja nih dalam mushaf yang ditulis terpisah atau menyatu dengan kata setelahnya berdasarkan mushaf induk atau mushaf imam. Kemudian tabel penulisan makto, an tambah la. Sebagai contoh utama, mari kita lihat penulisan an bertemu la. Secara kaidah, tulisan bahasa Arab biasa, kata ini dilebur langsung menjadi Allah. Namun di dalam Rosm Usmani, teman-teman, kata ini tuh wajib ditulis terpisah atau maktu. Artinya huruf nunnya tetap ditulis jelas atau hanya di 10 tempat spesifik dalam Al-Quran. Nah, di tabel ini saya menampilkan beberapa contoh utamanya seperti surah Taubah 118, Allah malja'a, surah Hud ayat 14, Yasin ayat 60 hingga Al-Mumtazah ayat 12. Di luar 10 tempat khusus ini, seluruh penulisan Allah di dalam Al-Quran ditulis menyatu atau mengusul menjadi Allah. Jadi an dan la selain di tempat khusus 10 tadi, dia itu digabung menjadi Allah. Kemudian selanjutnya itu kaidah maktoat dan mausul lainnya. Nah, selain kata an dan la tadi, kaidah pemisahan dan penyambungan ini juga berlaku untuk kata lainnya seperti min bertemu ma, ditulis terpisah secara khusus di surah Ar-Rum ayat 28 dan An-Nisa ayat 25. Sedangkan di surah Al-Munafikun ayat 10 terjadi perbedaan pendapat atau khilaf di kalangan ulama Rosm. Am bertemu man, jadi ditulis terpisah aman hanya di 4 tempat di antara surah Taubah, Fussilat, dan di luar itu ditulis menyatu menjadi aman. Ada juga kata yang selalu ditulis terpisah di semua tempat seperti haitsuma. Kemudian selanjutnya itu hikmah Rosm Usmani. Nah, teman-teman sekalian, setelah mengkaji berbagai kaidah teknis tadi, apa hikmah terbesar yang bisa kita petik dari Rosm Usmani ini? Yang pertama yaitu adalah bukti nyata otentitas Al-Quran. Allah menjaga Al-Quran tidak hanya lewat suara hafalan lisan kita, melainkan hingga ke detail bentuk visual lainnya. Kedua, ini menunjukkan pentingnya metode talaki dan sanad. Kita belajar bahwa kebenaran Al-Quran tidak semata-mata bersandar pada apa yang tertulis di kertas, melainkan bagaimana tulisan itu diwariskan secara lisan dari guru ke guru hingga sampai ke Rasulullah SAW. Nah, terakhir, hal ini mengingatkan kita pada pesan agung Khalifah Umar bin Khattab yang pernah menegur seseorang yang menulis Al-Quran dengan terlalu kecil dan rumit. Beliau berkata, "Azzahimu kitab Allah, agungkanlah kitab Allah." Memperjelas, memperindah, dan juga mempelajari Rosm penulis Al-Quran adalah bagian dari wujud cinta dan juga pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini slide 12 sebagai penutup presentasi hari ini, izinkan saya membawakan satu surat indah, Azzahimu kitab Allah, agungkanlah kitab Allah. Sekian teman-teman presentasi dari saya mengenai kajian Rosm Usmani. Terima kasih banyak atas perhatian.
Dan perhatian dari teman-teman sekalian, jika ada yang kurang jelas atau ada yang hal ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung kepada saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.